Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Bukalah pintu hati kami dan pikiran kami dalam membaca serta merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan dan renungkan serta mencoba untuk menghayatinya, mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sabda yang diperdengarkan bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus dan berbicara tentang permintaan tanda dari orang-orang Farisi. Dalam ayat-ayat ini, orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan meminta tanda darinya untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar Mesias. Namun Yesus tampaknya kecewa dengan permintaan mereka karena mereka tidak percaya meskipun mereka telah menyaksikan, bahkan mendengar, melihat sendiri banyak tanda-tanda serta karya-karya mujizat Yesus yang telah terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengenal pentingnya iman yang tidak bergantung pada tanda atau mujizat semata. Yesus menegur mereka karena mereka terus mencari bukti meskipun telah melihat banyak karya-karya yang telah terjadi. Iman sejati bukan hanya soal melihat tanda-tanda ajaib, tetapi percaya pada pribadi dan kuasa Tuhan meskipun tidak selalu ada bukti fisik yang jelas. Yesus juga mengingatkan kita untuk tidak bersikap seperti orang Farisi yang selalu menuntut tanda dan mujizat untuk meyakinkan diri kita. Sebaliknya, kita diajak untuk hidup dengan penuh iman, pengharapan, dan kasih, serta mempercayai bahwa Tuhan selalu dan senantiasa bekerja dengan caranya yang penuh dengan misteri dalam seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita tidak selalu melihatnya secara langsung. Sebenarnya sudah jelas bahwa Yesus sendirilah tanda dari surga itu. Ialah Mesias, Putra Allah yang terurapi, yang Maha Kuasa. Hal ini dibuktikan dalam karya pelayanannya melalui berbagai mujizat yang membuat banyak orang makin hari makin percaya kepadanya dan mengikuti Dia. Tentu juga dengan mujizat-mujizat, karya-karya yang berasal dari Allah sendiri, menyembuhkan orang lumpuh, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati.
Marilah saudara-saudari terkasih untuk menunjukkan tanda-tanda kehidupan Yesus kepada semua orang. Kita bisa melihat banyak tanda kehadiran Allah, mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Napas kehidupan yang kita hirup setiap hari, udara dan segala isi alam semesta, lewat ciptaan yang ada di muka bumi ini, lewat sesama kita. Bahkan ada banyak peristiwa dan pengalaman yang menjadi tanda kehadiran Allah bagi kita, baik pengalaman suka maupun duka. Kita perlu melihat dengan tanda yang dianugerahkan Tuhan kepada kita melalui peristiwa yang kita alami setiap hari. Tuhan mengingatkan kita untuk selalu percaya bahwa sampai kapanpun Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tanda dibutuhkan oleh orang yang kurang percaya. Berbahagialah kamu walaupun tidak melihat namun percaya. Semoga Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.